Perkenalan dulu. Nama saya Adil Umarat. Silakan keluarkan HP-nya, follow @adil_umarat. Follow-nya nggak kalah, gitu. Nanti saya follow back, gitu ya. Saya lahir di Bukit Tinggi. Ada orang Bukit Tinggi sini? Ada orang Sumatera Barat? Ada ya? Banyak ya. Saya besar di Riau, lalu merantau ke MTS Asalam Solo, lalu saya pindah ke SMA Cendekia Serpong yang di belakang saya Pak Habibie. Saya kuliah di UI di jurusan Sosiologi. Saya sempat kerja di majalah Nebula, majalah ISQ. Kemudian saya lama di RCTI 7 tahun 8 bulan. Bagian research konten. Saya mengevaluasi semua program, mulai dari program gosip, mulai dari gosip gitu ya. Jadi dosa saya juga banyak gitu ya. Karena orang Indonesia tuh rating yang paling tinggi itu yang ditonton oleh orang Indonesia. Jadi rating yang tinggi yang kayak gimana Pak? Yang joget-joget dari jam 6 sampai jam 12 malam gak capek-capek. Itu rating yang tinggi. Jadi ada orang Turki datang ke sini, ditemani oleh temannya di hotel gitu, tanya ini acara terbaik di Indonesia apa nih? Oh ini yang paling favorit. Oke. Jam 6 sore dia nonton ini, diskusi sama temennya, udah keluar, udah balik lagi makan gitu, udah keluar. Jam 12 balik lagi, ini masih acara yang tadi? Iya masih. Wah kuat orang Indonesia gitu, joget-joget terus. Jadi pekerjaan saya adalah urusannya dengan rating TV. Jadi program itu mau diapakan? Pemainnya tiba-tiba hilang, nggak ada lagi itu. Karena apa? Karena hasil rekomendasi, hasil riset kita. Tukang bubur naik haji 2000 episode, mulai dari tukang buburnya ada sampai nggak ada 2000 episode, tapi orang engage terus. Kenapa? Jalan ceritanya yang kita lakukan research. Pemirsanya butuh apa? Ada yang pernah nonton Hafiz Indonesia? Nah ya, nah itu juga bagian dari research. Orang Indonesia butuh apa di Ramadan? Saya pikir dulu kalau mau mengubah Indonesia mulai dari kuasai medianya. Ternyata enggak. Orang Indonesia sukanya kontennya yang menghilangkan stres, bukan cari sesuatu yang inspiratif. Nah, untuk itu saya karena terbiasa meneliti keluarga mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, nenek-nenek, aki-aki, pola menontonnya apa. Akhirnya saya jadi tahu kalau mau mengubah Indonesia, ubah dari unit terkecil, ubah dari keluarganya. Low cost, high impact. Nah, hari ini kita belajar sedikit tentang itu. Saya dosen praktisi juga di Universitas Al-Azhar Indonesia, dan saya ketua alumni Rumah Kepemimpinan periode 2016-2018. Dan profesi utama saya adalah Childhood Optimizer Trainer. Saya membantu orang tua muda bagaimana mengoptimalkan masa kecil anaknya melalui 2 strategi: komunikasi efektif dan juga strategi main penuh makna. Mainnya tuh nggak harus ke mall terus tiap minggu. Gimana caranya? Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa belajar sama-sama. Saya aktif di CIAS. Kalau di CIAS saya bergerak di bidang inovasi. Saya asosiat di sana. Kita membantu klien untuk bagaimana berinovasi di corporate. Mungkin segitu singkat dari perkenalan dari saya. Ini saya mengajar untuk Departemen Narkotik di Bangladesh. Mereka datang ke sini. Gimana cara memutus mata rantai bandar narkoba yang anak-anak melalui komunikasi. Orang Bangladesh juga ada yang datang ke sini. Dia belajar bagaimana main penuh makna sama anak itu, supaya anak-anak jalanan itu nggak tertarik cari uang, dia tertarik belajar. Saya memandu training di Bank Mandiri, ada acara di Indosat, kemudian di PT Rio Mitra Sekali di Kalimantan Timur. Ini menarik konsepnya, dia mengumpulkan acara seperti ini juga bareng keluarganya masing-masing, diajak supaya apa? Supaya bapak-bapaknya yang kerja di tambang itu pulang-pulang nggak dipanggil om. Karena anaknya saking lupanya gitu kan, siapa pulang gitu. Jadi programnya apa Pak? Kalau saya udah nggak kerja nih 2 minggu di rumah, programnya sama anak saya ngapain? Nah, kita ajarin tekniknya. Ini kelas design thinking di CIAS dan Telkomsel. Transformasi digital itu sebuah keniscayaan sekarang. Korporat besar goyang semua, penurunan laba dan seterusnya, sehingga harus butuh inovasi melalui design thinking. Ini kelas design thinking untuk Astra Honda Motor. Kita bantu juga klien Astra Honda Motor.
Ini high class response untuk AHAS, grupnya AHM juga. Nah, itu perkenalan singkat, mudah-mudahan tergambar. Sekarang kita masuk ke why. Banyak pernikahan sukses hanya hingga wedding ceremonial saja, kata Pak Asep Khairul Ghani, psikolog ternama di Indonesia. Kenapa kira-kira? Jadi pernikahan itu, suksesnya itu berhenti di seremonialnya aja. Setelah itu mulai muncul amburadul, berantem lah, apalah segala macam. Kenapa kira-kira pas di wedding seremonialnya perfect semua, tereksekusi sesuai rencana. Bahkan ada yang niat banget 365 halaman wedding organizer-nya nge-print gitu ya. Ini bajunya udah belum, ini belum, dicek ada PIC-nya masing-masing. Kenapa kira-kira setelah pernikahan justru kesuksesan itu mulai luntur, mulai bundar? Ada yang mau coba-coba? Push! Apa Pak? Nggak ada planning, luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong. Apa lagi? Siapa lagi? Nggak ada planning, betul. Apa lagi? Udah buka topeng malu tuh ya, langsung aja, nggak ada yang tarsal gitu ya. Kenapa kira-kira? Udah nggak ada planning, apa lagi? Kalau di wedding ceremony ada planning ya. Wah, rapatnya ada seragamnya, meetingnya segala macam gitu. Bahkan IO-nya dimarah-marahin, gitu ya. Saking pengen perfectnya, nggak ada planning, nggak ada apa lagi? Tujuan. Nggak ada? Tujuan. Nggak ada tujuan. Kamu kenal keluarganya? Mau dibawa kemana? Gitu ya. Keluarga kita, gitu. Nggak pernah ngobrol. Kenapa? Karena berangkat pagi, pulang malam, capek, tidur. Itu keluarga udah kayak ngekos. Weekend ngapain? Tepar. Anaknya ngajak apa? Ayo kita main. Ya udah ke mall. Habis ke mall, ke playground. Wah, ke playground. Bapaknya langsung buka Instagram atau ibunya buka Instagram. Guys, lagi nemenin anak main. Lagi gini, Mama, ayo main dokter-dokteran, ayo. Tunggu dulu, live dulu. Instastory dulu. Sebenarnya dia nggak nemenin anak main. Dia asik sama gadget. Makan, keluar, ya, weekend, makan. Itu mereka asik sama gadget itu sendiri. Si ibu iya, si bapak iya, si anak juga iya. Apa yang mempersatukan mereka? Mereka nggak mabar juga sih, nggak mabar. Mabar sih, mabar. Yang mempersatukan mereka adalah waitressnya. Bapak ibu mau pesan apa? Oh iya, pesan. Saya pesan ini. Begitu selesai pergi main lagi. Berkeluarga itu nggak direncanakan. Kegiatannya apa, mau capai impact apa, nggak pernah dibicarakan, nggak pernah dikomunikasikan. Kalau kesel dipendam aja, lama-lama nanti meledak di belakang. Itulah kenapa pernikahan dikatakan suksesnya hanya wedding hingga level wedding ceremonial saja. Sekarang boleh minta tolong di gimana ya? Ada yang bawa alat tulis? Tidak. Bawa HP? Nah, tolong tulis di HP-nya. Apa masalah paling sering bikin emosi jiwa Anda terhadap pasangan Anda di rumah? Anda interaksi sama pasangan. Masalah apa yang paling bikin Anda emosi ngeliatnya? Tolong tuliskan. Satu aja tuliskan. Ada yang mau share? Ada yang mau share? Ada yang mau share? Jumlahnya cukup banyak ini. Oke, masalah apa yang paling sering terjadi? Masalah apa yang paling sering terjadi? Kalau bapak-bapak dicek terus sama istrinya, Bapak udah nyampe mana? Balas dong WA-nya, kan centang satu dolar. Apa dulu? Oh jadi naik mobil, naik bus atau segala macam. Apalagi kalau HP-nya mati. Jakarta hujan, lupa ngecas tadi sebelum pulang. Waduh itu habis. Pulang-pulang di nyap-nyapin gitu ya. Tidur di luar aja.
istrinya posesif. Udah nyampe mana? Ya Allah, sabar kali. Kalau istri gimana? Wah, istri itu mulai stresnya itu mulai dari pagi. Pagi bangunin anak, masak untuk sarapan sekeluarga. Yang cepat apa masakannya, Bu? Nasi goreng terus kok. Kakak bangun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini jam berapa? Kakak. Astagfirullahaladzim, masih sabar ya. Kakak, ya Allah, 5.15. Ya Allah, cepat. Mau berjemputan mau datang. Wah, itu baru anak pertama. Anak kedua, adek, ya Allah, mau berjemputan mau datang. Ya Allah. Adek, ya Allah, adek. Kakak, ayo banget, cepet. Maksudnya pakai emosi jiwa. Ini udah gak pakai cinta lagi maksudnya. Kemudian lihat lagi, nggak bangun juga, masih tidur. Ini masih tidur, itu masih tidur. Mulai istighfar. Dan istighfar itu bukan yang kayak Agim. Istighfar kayak Agim itu astagfirullahaladzim. Itu setan pergi. Kalau ini ngundang setan. Astagfirullah, ya Allah. Oh ya Allah. Astagfirullah, ya Allah, mau jadi apa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. 5 oktav, 6 oktav, 7 oktav, bahkan ada yang sampai 8 oktav. Melewati Mariah Carey. Mariah Carey cuma 7 oktav, ini 8 oktav. Setan datang mulai dari pagi. Tidak cukup hanya sampai di situ, begitu udah lagi ribet-ribetnya dan dia juga harus berangkat kerja gitu ya, ibu-ibu. Dia lihat suaminya. Belum bangun. Lagi ngapain suaminya? Mabar sama temennya. Pagi makin kesel deh. Mulailah sendok dijatuhin, nggak sadar juga. Garpu, nggak. Piring, nggak. Gelas, habis. Jadi stresnya orang Indonesia itu dimulai dari pagi hari. Kalau mau bangun keluarga Indonesia, mulai intervensi sejak pagi. Apa namanya? Gerakannya namanya Mama Tenang. Saya bikin challenge bapak-bapak. Nanti kita bikin ayo lintas apa? Gerakan Mama Tenang. Ada, bisa. Jadi si bapak memastikan si ibu tenang pagi hari, dan si ibu memastikan dirinya tenang, dan si anak membantu ibunya untuk tenang. Kenapa? Karena sumber stres itu dialami dari ibu yang stres di pagi hari. Dan ketika ibunya stres di pagi hari akan menular energi negatifnya ke bapak. Kerja ke kantor, baru nyampe jam 7 itu nggak bisa langsung produktif. Kenapa? Ini dirilis dulu emosi jiwa. Nyap-nyap dari pagi, setiap hari begitu, harus minum dulu, harus apa dulu lah, baru rilis. Anak-anak di sekolah, jangan harap anak-anak yang ibunya teriak-teriak 8 oktav tadi daya serapnya 100% di sekolah. Jangan harap. Dia akan perlu waktu yang lebih banyak untuk rilis dulu emosi. Kalau di sekolahnya ada sarananya, alhamdulillah. Kalau enggak, repot. Mental terus dikasih pelajaran sama guru tuh nolak terus. Kenapa? Ininya belum tuntas. Kenapa? Bangunannya baru-baru. Mancing. Orang baru dalam keadaan tidurnya langsung dimandiin, itu korslet otak. Serius. Jadi itu banyak. Ya, saya bikin challenge. Nanti ibu-ibunya jam 8, jam 10 harus lapor. Lapornya apa? Pak, hari ini matang Pak. Mama tenang. Pak, setengah matang Pak. Mulai agak teriak dikit kan. Pak, ambiar Pak. Pokoknya saya marah tadi Pak. Kepancing saya udah. Jadi satu keluarga ikut challenge. Nah, apa prinsip dasar yang kita perlu pelajari? Ini yang perlu kita pelajari dalam hal merawat cinta kita di keluarga kita masing-masing. Apa? Prinsip dasar pertama, cinta itu adalah kata kerja tanpa prasyarat jika maka tapi nanti. Ada yang belum menikah sini, angkat tangan boleh? Biar kita doakan sama-sama, semoga dapat jodoh yang soleh dan soleh. Amin. Ada orang datang ke saya, dia minta nasihat pernikahan. Mas, gimana Mas? Saya mau nikahin sama orang ini. Oke. Kenapa kamu mau nikah sama orang itu? Apa pertimbangan kamu? Ya karena dia cerdas Mas. Dia suka dunia pendidikan anak-anak gitu Mas. Dia cinta sama anak-anak. Dan dia ya cantik juga Mas. Dan dia hafizah juga Mas. Semua keunggulan itu diungkap sama dia. Lalu di akhir diskusi itu saya tanya, oke, kalau seandainya semua yang kamu sebutin keunggulan tadi hilang,
tiba-tiba, masihkah kamu mencintai dia? Wah, berat itu. Kalau cinta kita itu, silakan cek ke diri kita masing-masing. Kalau cinta kita tuh masih pakai jika maka tapi nanti, bisa jadi cinta kita tuh bukan karena cinta Allah, bukan atas dasar karena cinta Allah kita mencintai suami kita, tapi karena ada modusnya. Cintanya bukan cinta yang tulus, tapi cinta yang bulus, ada motifnya, gitu ya. Aku tuh udah capek mau kerja, harusnya aku dilayani dong. Kakak ekspresinya. Si ibu-ibu juga mengalami, ya kan? Si bapak-bapak minta dilayani pulang kerja capek, ya. Si ibu-ibu juga nggak mau kalah. Ibu-ibu yang suaminya pulang, set, begitu buka pintu, Assalamualaikum, misalnya 3 anak tergeletak lagi tantrum nangis, mainan berserakan di lantai. Mama, si istri tergopoh-gopoh dari dalam kamar. Papa udah pulang. Papa. Pakai apa? Si ibu pakai daster yang udah sobek-sobek. Karena nyaman kata dia. Papa pulang itu nyaman. Mama tuh ngapain aja sisa harian di rumah? Rumah berantakan kayak gini, anak dan nggak diurusin sama sekali. Itu ibu-ibu yang diucapkan hal seperti itu oleh suami, ini kira-kira rasanya sakitnya di mana, Bu? Di mana, gitu ya. Jadi kalau kita cinta kita tuh masih pakai syarat jika maka tapi nanti, hidupnya nggak akan tenang. Kenapa? Karena kita akan banyak menuntut orang lain. Cinta yang tidak pakai jika maka tapi nanti, dia akan kasih aja. Kenapa? Karena visinya visi akhirat. Kita hidup di dunia di sini, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Usia kita berapa? Paling lama? 60, 80 gitu ya. Tapi ini nanti di akhirat 1000 tahun, satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia perbandingan. Jadi kalau orang menikah, visinya visi akhirat untuk jaga keluarganya sampai surga, hal-hal yang perintilan remeh-temeh itu nggak akan dia jadikan masalah yang perlu dibesar-besarkan. Contoh, air tumpah, matanya kemana? Lebih ekstrim apa nih? Anaknya coret-coret mobil, pakai apa? Pakai batu. Itu bapak-bapak yang visi berkeluarganya bukan visi akhirat, digampar anak itu, pak tempel, tuh kalau gitu, ini catnya mahal, tahu nggak? Metalik impor. Tapi kalau bapak-bapak yang visinya akhirat, ini berarti aku belum paham ya, harus cari di mana? Berarti saya perlu setting lingkungan, perlu sediakan kertas dan krayon sehingga dia coret-coretnya di tempat-tempat. Salah saya berarti nggak kasih tahu. Elegan? Banyak yang kayak gitu? Sampai gampang. Waduh kamu. Begitu digambar, otak anaknya cedera, anaknya rumah sakit dibawa rupanya. Gigi otak nggak? Gigi otak berat. Misalnya belakang. Karena apa? Masalah yang kecil dibesar-besarkan. Masalah yang kecil jangan dibesar-besarkan. Kita klasifikasi masalah yang bikin kita emosi sehari-hari itu apakah masalah yang visinya visi akhirat atau masalah remeh-temeh receh. Kalau masalahnya remeh-temeh receh, nggak usah marah-marah, buang-buang energi. Anda nggak jadi orang yang produktif kalau banyak-banyak marah. Nggak usah marah, berpikir langsung solutif. Air tumpah, apalagi Pak, masalah yang kecil tapi ya itu tadi WhatsApp nggak dibales. Pak, suami saya itu nggak pernah balas WhatsApp saya. Pak, suami saya itu nggak pernah manggil saya sayang, Pak. Ya elah. Kata kuncinya, ditanyain nggak itu di akhirat? Nggak ditanya. Kalau nggak ditanyain, udah abaikan. Masalah itu nggak layak Anda pikirkan, nggak layak Anda masukkan hati pikiran Anda. Buang-buang energi. Kecuali kalau suami Anda nggak sholat, suami Anda mabuk-mabukan, melakukan hubungan di luar nikah, itu masalah berat. Baru kita bahas masalahnya.
Pak, ini masalah serius. Papa udah mulai lirik-lirik. Papa sering banget nongkrong di depan rumah itu ada apa ya? Ini loh, Mama tuh ya kalau bisa ya, Mama itu harusnya pakaian itu kayak Bu RT gitu loh. Serasi antara atas sampai bawahnya itu serasi gitu. Istrinya dibanding-bandingin gitu, dikaplok sama istrinya. Jadi kalau bisa, masalah yang kecil jangan dibesar-besarkan. Klasifikasi masalah. Mau klasifikasi itu kita pilih-pilih. Ini masalah visi akhirat atau enggak? Oh bukan, enggak layak saya masukin. Ini perlu dibaperin apa enggak? Enggak perlu. Berarti jangan. Enggak dengan malaikat nanti di alam kubur, enggak usah. Enggak termasuk rukun iman, rukun Islam, ihsan, enggak usah dibahas. Cari solusinya langsung. Kebanyakan kita membebani semua pikiran kita, masalah orang lain kita masukin juga ke pikiran kita. Contoh, orang ketemu basa-basi, hei, kapan nikah? Udah belum? Kapan? Orang yang masih single lilah itu, begitu ketemu orang itu langsung ketemu orang itu. Udah nikah dia ya, udah nikah, masih ada pertanyaan intimidasinya. Apa pertanyaannya? Apa Udah isi belum? Ya Allah, lama banget gak isi-isi ya. Terserah orang dong, suaminya mau ngisi apa enggak. Apa sih itu yang mikirin? Cukup suami saya aja yang mikirin. Orang yang udah saking keselnya langsung jawab, udah isi belum? Udah. Apa? Nasi uduk. Kita pikir-pikir aja. Masalah yang layak masuk ke otak dan hati kita hanya masalah yang ada visi akhirat. Yang enggak udah di dunia. Dunia itu tempat bermain. Bermainlah yang cantik, bermainlah sesuai panduan Al-Quran dan hadis. Carilah divisi akhirat kita apa sama keluarga. Pulang ke rumah, kita ingat anak kita marah sama anak kita, sama suami kita, sama istri kita untuk hal yang remeh-temeh, receh. Minta maaf nanti pulang. Sepakat? Sepakat. Kalau saya bilang sepakat, jawabnya setuju. Kalau saya bilang setuju, jawab sepakat. Boleh ya? Cek konsentrasi. Sepakat? Setuju? Satu. Dua. Tiga. Tiga. Tepuk tangan dulu dong. Yang kedua, prinsip dasar kedua yang perlu kita tanamkan, yang ini terapkan di kehidupan kita adalah konsekuensi logis dari pernikahan adalah kita bersiap memotong ego kita menjadi apa? 50%, 33, 25, 20% dan seterusnya. Maksudnya gimana Pak? Kalau kita menikah satu orang kalau muncul dengan ego yang sama 100%, sudah pasti itu tengkar terus suami istri. Suami suka pedes banget, nget, yang istri suka manis banget, nget. Kalau ini nggak mau potong ego 50%, ini akan bikin masakan 2 setiap hari. Istrinya gempor sendiri. Karena ada GoFood, alhamdulillah, tapi GoFood tiap hari makanan pedas, makanan manis, gempor juga keuangannya. Caranya gimana tadi? Potong egonya 50%. Si istri yang suka manis berusaha belajar pedas, nggak ketergantungan sama manis. Si suami yang pedas banget sukanya berusaha belajar makanan manis. Cari titik tengah. Itu potong ego 50%. Kalau udah punya anak satu gimana Pak Dik? Ego anak tinggal 33,33%. Anak kedua, ego anak 25%. Anak tiga, masing-masing anggota keluarga 20%. Pakai rumus ini, terapkan. Weekend gimana Pak Dik? Weekend diskusikan jauh-jauh hari. Weekend ini kita mau kemana ya? Lihat sudut pandang yang lain, orang lain yang ada di keluarga kita. Jangan sudut pandang kita terus yang kita pakai. Ya, banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang masih egosentris. Egosentris itu anak usia 3, 4, 5 tahun. Nah, kalau lupa dinaik level, kan level tertinggi, dia akan tetap ada di sana. Orang yang egosentris, egonya masih tinggi, pokoknya serba aku. Pokoknya. Pak, kemana kita? Weekend ini Pak? Car Free Day. Oke, siap. Pak, di depannya kita kemana Pak? Yang kedua nanya, Car Free Day. Depannya lagi yang ada weekend panjang itu kemana kita? Jawabannya? Car Free Day. Car Free Day mulu, gak pernah ditanya anaknya butuh apa, istrinya butuh apa gitu ya. Terus sekali
mama sama anak pertama, pokoknya sama anak pertama yang perempuan udah kredit aja. Kemana Pak? Mama ke salon aja. Ini uangnya, ini ATM-nya, silahkan pakai. Relax. Kalian berdua bangun bonding. Anak yang dua lagi gimana Pak? Udah tenang, Papa yang handle. Itu sedap Bu Ibu? Sedap itu Pak. Jadi dilihat sudut pandang orang lain, dia butuhnya apa? Diskusi. Nah ini kalau saya ajak saya sampaikan begini aja nggak seru. Caranya gimana Pak Dik? Caranya adalah jumlah kita cukup banyak nih ya. Oke, kita akan silakan berdiri semua, berkumpul membentuk 10 orang. Wah, 10 orang. Lingkaran kecil. Set, bergerak dengan cepat mulai dari sekarang. Hop, mulai. Nah. Nyari 10. Sudah 10? Kayaknya jumlahnya banyak banget ya. Saya yakin Oh ini 7. Sisa. Bentar. Kalau 7 beda lagi kan? Beda kasus. Berapa ini? 10. Oke. Ini buat ibu-ibu. Kurang. Ini ekornya 10 semua. Saya izin ya. Ini bola. Oke. Sisanya yang tidak dapat bola ya adalah sebagai pengawas. Tugas pengawas adalah mengawasi kelompok yang ada bolanya. Catat semua pembelajaran, apapun pembelajaran dalam kelompok yang Anda temukan. Masing-masing orang catat. Oh, ini ada pembelajaran tertentu nih. Oh, ini strateginya begini nih kelompoknya ini. Oke, sekarang tugas yang akan kita lakukan adalah silakan ambil bolanya satu orang satu. Yang tidak dapat silahkan cari mau mengawasi kelompok yang mana. Melebur mengawasi kelompok yang mana. Oh yang ini, yang itu. Oke, yang perempuan juga sama. Apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah kita akan bermain namanya empathy ball. Empathy ball itu seperti apa? Saya minta tolong kesediaannya kelompok ini dibuka dulu. Oke. Saya pinjam sebentar. Ya, kelebihan ya. Oke. Yang kita lakukan adalah silakan oper bola ini ke kanan bersamaan. Oke, dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Dilempar. Pakai tangan kanan, satu tangan lempar ke kanan. Oke, lempar ke kanan. Dalam hitungan yang serempak. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Yang perlu Anda lakukan sebagai kelompok adalah lempar ini ke kanan secara bersamaan 10 kali tanpa jatuh. Sekarang silakan latihan dulu strateginya kayak gimana. Oke? Yang lain yang mengamati yang tidak boleh amati strategi mereka apa? Strategi tiap kelompok apa? Oke? Nggak boleh jatuh. Kalau jatuh, ulang lagi dari 1. Kalau jatuh, ulang lagi dari 1. Teman-teman yang nggak pegang bola, lihat strategi teman-teman bola. Tangannya satu aja.
Ntar ke kanan. Yang lain latihan dulu, latihan. Tangan kanan, kelompok sini tolong perhatikan. Lempar. Nah, itu tangan. Tangannya satu tangan. Orangnya ibu-ibu banyak, tapi dia atas aja dari semuanya bergerak. Ya. Pakai tangan kanan, lempar tangannya. Latihan 2 menit latihan dan atur strateginya supaya nggak gampang jatuh. Cari sampai angka 10. Bagi kelompok yang duluan pengawas tolong kalau dia pakai tangan kiri langsung batalin. Pengawas kalau melihat didiskualifikasi kalau nangkep dia pakai tangan kiri. Tolong pengawas, ya. Pengawas kalau melihat dia nangkepnya pakai tangan kiri, nggak boleh. Tangan kiri pasif, tangan kiri pasif. Pengawas kalau lihat dia pakai, ulangi dari 1. Masih sekarang silakan perhatikan ke tengah dulu, ke depan, ke saya. Perhatikan dulu di sini. Kita akan mulai pertandingannya. Ya. Siapa kelompok yang mencapai angka 10 duluan, langsung teriak hore, gitu ya. Nggak boleh. Kalau teriak hore, tolong pengawas ikat. Oke, siap? Siap? Oke, kalau sudah siap, dalam hitungan 3 kita mulai. 3, 2, 1, go. Yang mengawasi tolong dilihat, kalau curang ulang dari 1. 2, 3. Fokus konsentrasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau biasa begitu, berhenti dulu, tarik nafas boleh. 1, 2, 3. Kalau biasa begitu istirahat dulu boleh. 2, 2, ye. 3, ada yang mau 3. 1, 2, 3. Ya apa yang mundur Anda? Jangan dulu ya. Lancar ini kayaknya. Nggak jatuh kan? Belum jatuh kan? Berapa 9? Waduh, ulang lagi dari 1. Tangan kiri pasif,
meraih pemenang nomor 1. Mas, Investigasi. kita mau tanya Mas, Investigasi. apa strateginya kok bisa angka 10 itu tercapai? Apa strateginya? Apa insight-nya? Dibikin irama jadi ada 1, 2, 3 lempar, 1, 2, 3 lempar. Berarti instruksinya seirama, gitu ya? Apakah sama satu komando atau banyak mulut yang bicara? Satu orang. Oke. Apalagi strateginya? Kok bisa cepat? Fokus, ya. Mereka hingar-bingar. Fokus saja, nggak terpengaruh. Itu udah teriak-teriak berapa tuh? Mereka fokus orangnya pelan gitu. Oke, apalagi strateginya? Latihan terus ya. Sebelum mulai tadi berstrategi dulu. Oke. Apalagi? Evaluasi. Kalau ada kesalahan evaluasi. Gimana tangkirnya pengen evaluasi? Cepat, lambat. Oke, berhenti dulu berhenti. Ya, oke. Berhenti dulu, mereka nggak ngoyo gitu ya. Nggak ngoyo, oke. Jadi sekarang kita akan lakukan twist. Twistnya apa? Kelompoknya tetap, ya. Kelompoknya tetap, tapi gunakan tangan kiri. Silakan latihan 3 menit dari sekarang. Ibu-ibu masih ikut? Kalau ada yang masih ikut, gunakan tangan kiri. Mau duduk boleh. Pakai strateginya dulu. Pakai tangan kiri, tangan kanan harus pasif. Tangan kanan harus pasif. 1, 2, 3. Latihan dulu. 2 menit aja. 2 menit latihan. Atur strateginya supaya mencapai angka 10. Lemparnya juga ke kiri ya. Lemparnya ke kiri. Lemparnya ke kiri. Pakai tangan kiri, gunakan tangan kiri. Pemain pengganti. Kiri ya. Tangan kiri. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang dengarkan instruksi saya. Kita hanya butuh 5 kali tanpa jatuh. Oke, siap? Kita masuk ke pertandingan. Baru latihan itu tadi. Sekarang kita akan mulai pertandingannya. Siap? 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 3. Permainan usai. Silakan teman-teman semua duduk. Silakan semua teman-teman duduk kecuali kelompok yang menang. Kelompok yang menang silakan menghadap ke audiens. Saya akan tanya-tanya. Tadi pakai tangan kanan tetap menang. Pakai tangan kiri tetap menang. Apa rahasianya, apa strateginya? Kita mau gali insight-nya. Apa strategi tadi? Strategi masih sama sih, cuma ya kan tangan yang segi lebih fokus aja. Lebih fokus. Tangan kiri agak susah. Oke. Apa lagi strateginya?
Sama aja. Adaptasi. Adaptasi. Kenapa kok bisa cepat adaptasinya? Apa yang trik yang dilakukan? Latihan. Apa lagi strateginya, Pak? Sabar. Sabar. Contohnya gimana sih? Kalau salah, iya. Salah dulu. Konsisten aja dia set lempar terus. Tadi di kelompok sini terdistraksi oleh saya. 1, 2, 3. Hoi, ini nggak di saya. Oh iya. Gampang terdistraksi. Ada lagi biasanya? Kompak. Gimana kompaknya tuh? Ya ada komandonya satu. Ada komandonya semua. Apa lagi? Konsisten ya. Konsisten lemparannya konsisten. Disepakati tadi tinggi segini ya, gue tinggi loh. Oh iya. Gue pendek loh. Oh iya. Ya, itu yang mereka lakukan. Tepuk tangan dulu dong buat. Saya mau bungkus wrap up pertemuan kita dengan ini. Permainan tadi namanya empathy ball. Empathy ball itu sejatinya melatih kita untuk selalu aware sama orang di lingkungan kita, di sekitar kita, dan menggunakan perspektif taking. Perspektifnya bukan hanya kita. Kalau Anda mau rumah tangganya aman, tentram, gak banyak konflik. Kalau Anda mau kerja antar tim, antar divisi itu enak, nyaman, pakai yang namanya skill perspektif taking. Lihat orang lain lagi ngapain. Awal-awal susah, melakukan sesuatu susah, betul? Pakai tangan kanan susah lah, susah. Tapi ternyata ada yang bisa. Ada yang bahkan kelompok sini sampai 9. Gak hoki aja tuh. Satu lagi, aduh, gitu kan. Dan orang yang menjatuhkan itu merasa berdosa. Kan, lahir lagi. Sampai lagi gue, hampir aja jadi. Di kehidupan nyata kejadian seperti itu? Ya. Di kehidupan bekerja kejadian? Ya. Ada satu orang yang salah mulu. Gua udah bilang ya Allah. Kesel gitu. Tapi orang yang bisa mencapai tujuan itu orang yang disebutkan tadi. Kita sabar aja sih, kita fokus aja sih. Kita coba lagi aja kalau gagal. Oh iya. Semua insight-insight disebutkan tadi. Itulah sebenarnya rumus-rumus dasar supaya kita bisa merawat cinta kita sama keluarga kita. Andaikan bola ini adalah anak, yang melingkar itu siapa? Orang tua. Selain orang tua siapa lagi? Lingkungan, kakek, nenek. Harus sama lemparannya, harus imbang irama-nya. Jangan di ayah boleh, di ibu nggak boleh, di nenek beda lagi. Repot itu. Anak-anak ini suka mencari kesempatan di celah-celah yang menggiurkan buat mereka, yang menguntungkan. Nenek terutama sayang sama cucu, kakek juga sayang. Yuk, beli es krim yuk. Wih, kata mama nggak boleh. Apa-apa? Sini beli. Aku lagi batuk. Apa-apa sih? Mau beli berapa? 1 aja. Nggak usah, 5 aja. Sama mamanya udah nggak boleh. Ini langsung beli 5. Begitu pulang kaget. Oh, apa dibelinya? Kan lagi batuk lagi. Dia nggak boleh tadi. Udah kita bangun, diruntuhin. Jadi harus sama. Yang tadi pakai tangan kiri, awalnya terasa susah, betul? Kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin deh. Segala sesuatu yang baru memang pada awalnya akan sulit, terasa sulit. Tapi kalau kita konsisten, kita ada tujuannya tadi, dan kita santai slow aja. Ya, ibu-ibu tadi udah pakai teriakan, tricky. Kalau kelompok depan sini terganggu, ini sampai 10 nih atau belum? Sama kayak kita, lingkaran ini seperti keluarga. Kalau kita silau sama keluarga lain, repot kita. Fokusan keluarga sendiri. Di lingkaran itu tadi semua orang fokus, betul? Pulang ke rumah nanti, jadilah orang yang fokus, being present ke keluarga Anda. Jangan dipanggil anak, Pak, lihat deh Pak, ini gambarku bagus. Nah ya cerita aja. Oke. Iya, terus aja terus. Ini nggak being present, nggak fokus. Anak butuh kita. Saat anak memanggil kita, artinya dia mau bangun bonding sama kita. Jangan diabaikan. Taruh dulu laptopnya, taruh dulu HP-nya. Kalau ibu-ibu lagi masak, mama, lagi nanggung. Marahin anaknya. Lebih cinta kompor, gas dan itu, gas tabung itu yang itu bisa dibeli kapan aja, berapa aja uangnya, daripada panggilan anak. Ini gagal klasifikasi. Harusnya, oke.
Mama dia ngobrol dulu ya. Kalaupun nanggung, nanggung sedikit lagi, boleh nggak 5 menit? Setelah 5 menit, Mama nanti dengerin cerita kamu. Boleh, Ma. Itu being present, mindfulness, hadir seutuhnya jiwa raga kepada anak kita. Di kantor sama. Kalau nggak kompak, nggak seirama, semua orang ngebacot aja semua. Nggak jalan itu proyek, nggak jalan. Terakhir dari saya, langkah kunci. Sebenarnya ada 2 langkah kunci, tapi karena waktu kita sangat terbatas, saya akan sampaikan saja. Mudah-mudahan dengan waktu bisa belajar bareng-bareng. Terakhir dari saya, naikkan level resolusi konflikmu. Bicaralah baik-baik jika ada masalah. Orang yang dapat masalah, kalau di level paling rendah itu namanya pasif bayi, 0 sampai 2 tahun melakukan ini. Dapat masalah diem, kalau enggak nangis. Lupa dia naik level kan ke level orang dewasa, yaitu bicara, berbahasa. Dia akan tetap ada di sini selamanya, bahkan sampai kakek nenek akan begitu. Biarkan saja yang menanggung semua ini. Dan aku yang menderita, anak-anakku tidak. Itu Anda bego. Anda dikasih otak sama Allah untuk cari solusi atas masalah. Bukan biarkan aku menderita. Itu berarti otaknya asalah tatafakkarun itu namanya. Pakai otaknya. Allah kasih otak itu untuk selesaikan masalah. Atau nangis. Mama, masalahnya apa sih? Kok sampai nangis gitu? Apa tuh gak peduli? Kayaknya habis ikut kelasnya Pak Adi, makanya mulai peduli. Masalahnya apa? Apa tuh gak care? Ya ini mulai care. Masalahnya apa? Dan Bapak saya mau segitu dari dulu, dari sebelum nikah juga gitu, Pak. Cepat masuk kamar. Selesai masalahnya? Bikin masalah baru mungkin? Suaminya cari, siapa yang bisa diajak ngobrol ini? Nggak asik nih istri. Tanya masalah kita udah baik-baik, malah nggak ngasih tahu masalahnya. Dia cari teman curhatan, masalah baru muncul. Yang kedua, serangan fisik. Dapat masalah, rusak-rusak barang. Mainan yang baru beliin, susah dia mainkan. Orang itu dorong, suami lupa dinaik level kan, orang dewasa lupa dinaik level kan ke level bahasa, dia akan marah-marah dulu. Masakan gak enak. Temboknya ternyata apa? Pintunya itu dari rumahnya itu adalah terbuat dari jati. Selesai masalah kelebihan garam tadi masakan? Selesai masalah dari rumah. Ini 10 juta satu operasi. Tim sepak bola kalah, bakar stadion. Itu serangan fisik. Ya. Berikutnya serangan verbal, kata-katanya yang kritis, dan yang terakhir bahasa. Kita bicara baik-baik jika ada masalah. Oke? Nah, yang paling bagus ini ada di level sini. Kalau ada masalah kita bicara baik-baik dengan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan jelas. Jangan sampai nggak jelas. Oh, tolong ya, itunya dianuin. Siapa? Begitu belum? Kok belum? Itunya dianuin yang mana ya? Yang mana? Oke, siap nanti dipraktekkan di rumah ya? Siap. Oke. Dapat sesuatu hari ini? Siap. Ya. Nanti saya akan bagikan link untuk evaluasi. Silahkan di foto. Nanti mungkin panitia bisa di-share di sini. Bagi teman-teman yang mengisi ini nanti dan ada insight yang menarik, saya akan kasih buku saya. Nanti akan saya kirimkan buku saya. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.